Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Selvadiani dari kelompok 2 bersama rekan saya Novi Wulandari akan mempresentasikan materi terkait manajemen kas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama ada penentuan saldo optimal. Saldo kas optimal adalah jumlah kas yang paling tepat dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa menimbulkan kerugian akibat dana yang menganggur. Jika kas terlalu sedikit, perusahaan bisa kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Namun, jika terlalu banyak, dana tersebut menjadi tidak produktif dan mengurangi efisiensi modal. Karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan agar tetap liquid namun juga efisien dalam penggunaan kas. Selanjutnya ada model manajemen kas. Model manajemen kas ada dua. Yang paling dikenal, yang pertama yaitu model Baumol dan yang kedua model Miller-Orr. Model Baumol menganggap kebutuhan kas bersifat tetap, sehingga perusahaan menarik kas dari surat berharga dalam jumlah tertentu setiap kali diperlukan. Tujuannya adalah menyeimbangkan biaya transaksi dan biaya penyimpanan kas. Yang kedua, model Miller-Orr lebih fleksibel karena cocok digunakan ketika kebutuhan kas berfluktuasi. Model ini menetapkan batas atas dan batas bawah kas, sehingga perusahaan bisa menambah atau mengurangi kas sesuai kondisi aktual. Kedua model ini membantu perusahaan menentukan kapan harus menambah atau mengurangi kas agar tetap efisien. Yang ketiga ada strategi yang dapat diterapkan. Strategi beberapa langkah penting antara lain. Yang pertama, menunda pembayaran utang dagang hingga mendekati jatuh tempo, namun tetap memanfaatkan potongan harga. Yang kedua, mengatur siklus persediaan agar perputaran barang cepat tanpa mengorbankan stok. Yang ketiga, menagih piutang secara tepat waktu agar arus kas masuk lancar. Yang keempat, menyusun anggaran kas untuk memprediksi penerimaan dan pengeluaran di masa depan. Yang terakhir, menetapkan saldo kas minimum atau safety level of cash balance untuk kondisi darurat. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan likuiditas secara berkelanjutan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Novi Wulandari. Terima kasih. Selanjutnya ada motif dalam menyimpan kas. Terdapat 3 motif dasar dalam menyimpan kas. Yang pertama ada motif berinteraksi. Motif berinteraksi ini melihat kas secara sempit, yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiayai transaksi normal yang terjadi, seperti pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Nah, jadi kesimpulan presentasi kita adalah manajemen kas adalah mekanisme penting bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan arus kas masuk dan keluar agar operasional berjalan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, perusahaan bisa mengalami kekurangan dana untuk aktivitas normal sehari-hari ataupun sebaliknya. Memiliki kas yang berlebihan juga sehingga terjadi pemborosan sumber daya. Penentuan saldo yang optimal sangat krusial. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya transaksi, biaya penyimpanan, kas fluktuasi, kebutuhan kas, dan biaya peluang apabila kas menganggur. Dengan saldo kas yang tepat, perusahaan akan lebih efisien dan likuiditasnya tetap terjaga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.